Empat masjid yang dialih fungsikan Israel jadi klub malam hingga arena judi. Ada 4 masjid yang telah dialih fungsikan otoritas Israel menjadi berbagai tempat hiburan, mulai dari klub malam hingga arena judi. Masjid-masjid itu berada di wilayah yang dulunya dihuni masyarakat Muslim Palestina. Studi yang pernah dirilis Kamal Khatib dari Komite Tindak Lanjut Tinggi untuk Warga Arab Israel mengungkap alih fungsi tempat ibadah tersebut. Laporan penelitian Khatib dimulai dari sejarah tahun 1743, di mana kala itu penguasa Palestina era Ottoman, Zahir al-Umar al-Zaidani, membangun sebuah masjid atas namanya di kota utara Tiberias. Bangunan ibadah bernama Masjid Umari itu tetap menjadi magnet bagi jemaah hingga tahun 1948 ketika ditinggalkan setelah Nakba. Istilahnya digunakan oleh orang Palestina untuk menggambarkan pembentukan negara Israel di atas reruntuhan Palestina. Salah satu landmark Tiberias, masjid yang juga dikenal sebagai Masjid Zaidani, ini dibangun dengan arsitektur Mameluk dengan kubah besar dan menara. Seperti kebanyakan orang Palestina, penduduk Tiberias telah melarikan diri ke Suriah dan Lebanon setelah Nakba, kata Khatib kepada Anadolu Agency. Keluarga Zaidani bagaimanapun pindah ke kota Nazaret yang berdekatan, katanya. Khatib mengatakan keluarga Zaidani telah meminta pihak berwenang Israel untuk memberi mereka izin untuk merenovasi Masjid Umari. Namun pemerintah kota Tiberias menolak dengan alasan akan merenovasinya tetapi tidak ada yang terjadi, katanya. Bahkan sejak itu masjid telah ditutup dengan otoritas Israel yang melarang jemaah dan pengunjung memasukinya, katanya. Menurut angka resmi Israel, ada sekitar 1,5 juta orang Palestina yang tinggal di Israel. Menurut penelitian Khatib dan riset lainnya, setidaknya ada 4 masjid yang telah dialihfungsikan oleh otoritas Israel. Berikut rinciannya. Masjid Al-Ahmar. Menurut penelitian Habib, masjid di kota utara Safed ini telah diubah menjadi gedung konser. Masjid Al-Jadid. Penelitian Habib mengungkap bahwa masjid di kota Kaisaria ini telah diubah menjadi bar atau klub malam. Masjid Ain Haud. Masjid ini berada di Haifa, wilayah desa Palestina yang tak diakui Israel. Pada tahun 1948, pasukan Israel mengusir lebih dari 650 warga Palestina dari Ain Haud. Beberapa tahun kemudian, masjid diubah menjadi restoran serta bar yang meniru model Cafe Voltaire di Zurich. Informasi itu diperkuat laporan penelitian Muhammad Abu Al-Haija, seorang insinyur sipil pendiri dan direktur Association of 40, Masjid Al-Siksi. Masjid ini berlokasi di Jaffa. Beberapa penelitian mengungkap bangunan utama masjid dialihfungsikan menjadi pabrik pembuatan alat-alat plastik, sedangkan lantai 2 menjadi klub dan arena judi untuk orang-orang Yahudi Bulgaria. Masjid Al-Siksik dibangun pada tahun 1880-an oleh keluarga Siksik Jaffa yang terkemuka. Mahmud Yazbak dari keluarga tersebut menunjuk Haji Abd Al-Qadir Al-Siksik sebagai pendiri utama masjid. Masjid dibangun di atas tanah kebun keluarga Siksik di Jalan Jaffa, Yerusalem. Masjid ini berhenti digunakan untuk beribadah pada tahun 1999. Masjid ini berhenti digunakan untuk beribadah pada tahun 1919. Pada tahun 1948, otoritas Israel mengalihfungsikan bangunan tersebut. Penyangkalan Israel membantah tuduhan menggunakan masjid untuk tujuan lain selain beribadah. Pada Oktober 2015, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan ada sekitar 400 masjid di Israel dan jumlah jamaah berlipat ganda 5 kali lipat selama 25 tahun terakhir. Kementerian mengatakan bahwa otoritas Israel mengalokasikan jutaan shekel untuk membangun tempat ibadah bagi umat Islam yang tinggal di Israel. Disebutkan bahwa pemerintah mendanai lebih dari 100 masjid dan membayar gaji para imam mereka. Khatib bagaimanapun menolak klaim Israel dengan mengatakan pemerintah Israel tidak pernah membangun masjid dalam sejarah negara itu. Semua masjid telah dibangun oleh orang-orang kami yang mengumpulkan sumbangan untuk membangun tempat ibadah mereka, katanya. Khatib melanjutkan bahwa tidak semua masjid terdaftar di otoritas agama Israel. Para imam masjid ini mendapatkan gaji mereka dari komite masjid yang mengumpulkan sumbangan untuk membayar kebutuhan masjid. Hamas untuk pertama kalinya sejak Perang 2014 meledakkan bus militer Israel dengan rudal anti-tank Kornet buatan Rusia. Kelompok yang berkuasa di jalur Gaza, Palestina itu merilis video dahsyatnya ledakan misil tersebut. Serangan misil itu terjadi hari Senin ketika sebuah bus militer Israel melintas di dekat perbatasan Gaza. Dalam video itu, sejumlah tentara Tel Aviv berdiri di dekat bus saat serangan terjadi. Para pejuang faksi berhasil menyerang sebuah bus yang penuh dengan tentara dengan rudal Kornet. Bunyi pernyataan Hamas yang dilansir Haaretz Selasa 13 November malam.
Pernyataan itu juga mengklaim bahwa serangan rudal Kornet itu mengakibatkan kematian dan cedera para prajurit Tel Aviv di Bus. Namun pihak militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hanya satu tentaranya yang terluka. Menurut militer Tel Aviv, tentara yang terluka itu telah dilarikan ke pusat medis Soroka di Be'er Sheva. Bus itu sedang melakukan perjalanan di wilayah Sa'ar HaNegev. Pada saat itu, sopir bus yang berusia 25 tahun itu menderita shock. Misil Kornet dianggap sebagai rudal anti-tank canggih yang dapat menembus tank Merkava. Mark IV Israel, kelompok Hizbullah di Lebanon juga menggunakan rudal Kornet. Pada Perang Lebanon II, Hizbullah menghantam 52 tank Israel dalam beberapa tahun terakhir. Stok misil anti-tank Hizbullah telah meningkat secara signifikan. Serangan rudal terhadap bus militer Israel adalah salah satu salvo pembuka yang cepat meningkat pada Senin sore. Pada Senin malam, militan Gaza meluncurkan lebih dari 300 roket ke Israel, sedangkan tentara Israel menyerang lebih dari 70 sasaran di sepanjang jalur Gaza, termasuk markas intelijen dan stasiun televisi Al-Aqsa milik Hamas. 3 orang Palestina dilaporkan tewas, sedangkan di pihak Israel, 1 warga dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka. Aksi saling serang ini imbas dari bentrokan pada Minggu malam ketika pasukan khusus Israel melakukan operasi rahasia yang menewaskan seorang komandan Hamas. Dalam operasi itu, seorang perwira Israel juga dilaporkan tewas. Kabarnya Hamas menghujani wilayah Israel dengan meluncurkan lebih dari 3.000 roket sejak bentrokan meletus di jalur Gaza di bulan ini. Juru bicara IDF, Kapten Libby Weiss, menjelaskan Iron Dome telah membantu mencegah serangan roket dari instalasi sipil. Menurutnya, sistem pertahanan dari rudal jarak pendek Iron Dome sebenarnya tidak 100% efektif. Tapi situasi di lapangan di tengah bentrokan Israel-Hamas yang sedang berlangsung akan sangat berbeda tanpa Iron Dome, ujar dia seperti dikutip Republic World Minggu 16 Mei 2021.